4 hari pasca pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran menteri di kabinetnya untuk mengikuti penggemblengan di Akademi Militer yang berada di Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Menurut tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, kegiatan pembekalan para menteri dan wakil menteri ini bertujuan menyamakan visi misi Presiden dengan para pembantunya yang akan berlangsung selama 3 hari. Mulai hari ini, Kamis 24 Oktober. Sedikitnya ada 120 tenda yang sudah disiapkan untuk tempat istirahat para menteri dan jajaran kabinet selama mengikuti kegiatan pembekalan. Tenda dengan peralatan yang lengkap sudah terpasang di Komplek Akademi Militer, tepatnya Borobudur Golf and Country. Pembekalan dengan konsep Akademi Militer dinilai memiliki makna untuk mengajarkan kedisiplinan, kesatriaan, dan ketaatan kepada pimpinan. Dengan basic militernya, Prabowo ingin menanamkan sikap disiplin dan kesatria pada para menteri untuk lebih bertanggung jawab dan tegas dalam mengambil keputusan. Lantas, apakah para menteri ini bisa memahami dan menaati apa yang diinginkan pimpinan mereka? Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk pertama kali dalam sejarah ada penggemblengan untuk para menteri dan juga wakil menteri yang akan dilakukan di Akademi Militer di Magelang, di mana ini menjadi sorotan bagi publik. Apakah nanti model kepemimpinan dari Prabowo Subianto akan seperti itu dengan para pembantunya, menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Prof. Lely Ariana, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Lely, sehat ya? Pena, sehat. Alhamdulillah. Kemudian kita menyoroti juga bagaimana komentar-komentar para netizen mengenai Akmil ini. Sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, lead analis dari Drone Emprit. Selamat pagi, Mas Rizal. Selamat pagi, Mbak Kena. Waalaikumsalam, Mbak Kena. Dan juga ada Bang Hariko Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Bang Hariko. Selamat pagi, Mbak Ratih sama Mbak. Ya, betul sekali. Bang Hariko, ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa akhirnya dipilih Magelang untuk menggembleng para menteri dan juga wakil menteri? Tujuannya apa? Dan apakah ini juga bentuk nantinya kepemimpinan dari Prabowo Subianto akan ala-ala militer untuk para pembantunya? Pemilihannya di Lembah Tidar lagi. Ya, terima kasih Mbak Ratih, Mbak Kenda. Pena. Ya. Kemudian senior saya Mbak Lely sama Mas Nova. Terima kasih pemirsa TV One. Jadi acara di Magelang ini acara yang romantis sebenarnya. Romantis bukan ala-ala Jadi semalam militer, itu saya baca kembali apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ketika sebelum pelantikan, saat pelantikan, kemudian di Hambalang. Kemudian saya baca satu refleksi, ya dikatakan dalam refleksi itu korupsi itu dibayar oleh orang miskin. Jadi korupsi dilakukan oleh orang mampu, dibayar oleh orang miskin. Nah, kalau kita lihat penekanan acara di Magelang itu, tadi Mbak Ratih sudah sempat lihat, ada beberapa komitmen memang yang akan ditanamkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama itu komitmen anti korupsi, komitmen untuk tidak korupsi. Sama seperti pembekalan yang sudah ada di Hambalang, ya ada anti korupsi di situ. Kemudian yang kedua, komitmen untuk melayani seluruh masyarakat, apapun sukunya, agamanya, rasnya, golongannya. Yang ketiga, komitmen untuk bekerja keras untuk mencapai target berbagai program prioritas. Nah, kaitannya dengan korupsi tadi, kan Pak Prabowo ini berusaha ya menyentuh hati dari para pejabat di pusat maupun di daerah. Kan terus-menerus beliau sampaikan, membangun empati itu kan. Kemudian kita ini kan sukunya beda-beda nih. Kayak kita di ruangan ini aja beda-beda kan. Mbak Lely mungkin lebih memahami. Kita di Indonesia ini ada 1.340 suku bangsa. Tapi apapun suku kita, pesan dari ibu kita kan sama. Ibu kandung maksudnya. Pasti ibu kandung kita itu kalau telepon, WhatsApp, nak kamu jangan lupa ibadah, jangan lupa jangan sampai kamu korupsi. Ya kan? Jangan lupa ibadah dan jangan kamu korupsi. Itu pesan dari ibu kandung kita. Apapun agama kita, pesannya sama. Kamu jangan korupsi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya pesan dari ibu kandung kita, pesan bapak kita. Karena kalau ada pejabat di daerah yang korupsi, pejabat di pusat yang korupsi, kemudian dipejeng seperti itu, yang malu kan bukan hanya dia, tapi alma maternya, keluarganya, semuanya, bangsa dan negara.
Makanya Pak Prabowo kan membangun empati itu dengan terus-menerus dia menyampaikan, coba lihat tuh ada orang yang ngayuh becak umur 70 tahun. Coba perhatikan masyarakat yang miskin. Masih tega maling dari APBN, dari APBD. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang lugas yang beliau sampaikan. Jadi apalagi sekarang program-program prioritas ini kan besar-besar anggarannya Mbak Kenda sama Mbak Ratih. Misalnya program makan bergizi gratis itu 71 triliun. Ya. Kemudian renovasi 22.000 sekolah. Ini renovasi yang terbesar dalam sejarah akan dilakukan oleh Pak Prabowo, program Prabowo Gibran 2025. Itu 20,3 triliun. Swasembada pangan itu 15 triliun. 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar kan? Jadi hal itu nanti akan menjadi poin yang disampaikan kepada menteri dan juga wakil menteri, Mbak begitu sampaikan, ya? mohon izin, kan Mbak sudah sedikit melihat susunan acaranya Ya, kan? ya, ya. Kan Mbak lihat tuh, di hari pertama itu kan fokusnya di situ. Ya. Fokus penekanan jangan korupsi. Oke, Karena tapi kan tahun sudah 2000, di Hambalang. Apa bedanya nanti di Nah, kalau di Hambalang itu pengkondisian pikiran ya. Bagaimana pengkondisian pikiran lebih kepada chemistry-nya. Ya kan? Nah, kalau yang di Magelang ini lebih pada aspek kedisiplinannya, istilahnya kalau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kemarin bilang satu visi kemudian langsung aksi. Bang Hariko, tapi kalau masyarakat mendengar kata Akmil, Akademi Militer tuh lebih kepada mental, fisik semua digojlok gitu ya. Tapi kalau kita melihat kan fasilitasnya, tendanya dan lain sebagainya, ini lebih ke outing kali ya, bukan ke Akmil ya. Maksudnya apa sisi militer yang akan ditonjolkan nantinya, yang akan diterapkan Prabowo kepada para menterinya? Saya pikir tidak ada militerisme, tidak ada militerisasi. Pak Prabowo orang yang sangat demokratis, ya kan. Kalau kita lihat perjalanan karir beliau kan sangat demokratis. Artinya beliau ikuti sistem yang ada di Indonesia, bangun partai politik, merintis, berjuang di 80.000 sekian desa, bangun parpol, kalah konsolidasi lagi, kan beliau bukan yang berpikiran kalau kalah kita kudeta ini segala macam, saya harus otoriter. Jadi Pak Prabowo kan dalam rapat kabinet yang pertama kemarin itu kan jelas-jelas beliau sampaikan, kan Pak Prabowo tuh penekanannya memang ada satu video yang dia bilang pendidikan, kursus. Ini bukan tradisi baru bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Artinya beliau dalam sejarah hidupnya sejak muda pun kalau ada misi, kemudian ditugaskan ke satu lapangan, dia pasti memberikan pembekalan kepada timnya. Misalnya timnya mau perang, dia kasih pembekalan. Nah, termasuk beliau memimpin Kemhan, memimpin Gerindra, selalu ada tradisi pembekalan yang serius dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang dilakukan di Magelang ini bukan merespon 1-2 isu, tapi betul-betul merespon tantangan global. Kemudian tantangan kita ini kan banyak. Jadi kira-kira kalau kita sebut tuh begini, 2045 itu pilihannya kita mau jadi negara maju atau kita terjebak dalam middle income trap ini. Maka perlu dilakukan sesuatu yang luar biasa. Dan bukan satu-satunya acara pembekalan. Nah, kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo akan terus diawasi para menteri ini, para pejabat, para wakil menteri. Nah, namun kita meyakini ya, ibu bapak kita yang menjadi menteri ini, pejabat, kita yakin beliau semua punya 3 komitmen tadi. Komitmen untuk tidak korupsi, komitmen untuk melayani, kemudian juga komitmen untuk bekerja keras mencapai berbagai program prioritas. Tapi yang saya tekankan tadi itu, ini Pak Prabowo sudah bicara dari hati ke hati, dari pejabat di pusat maupun di daerah. Karena Pak Prabowo itu orang yang paling nggak bisa melihat penderitaan. Dia orang yang paling nggak bisa melihat orang susah, paling nggak bisa melihat orang itu gizinya nggak terpenuhi. Jadi dia terus-menerus, ini kalau kamu korupsi ini yang rugi. Jadi terus-menerus beliau sampaikan seperti itu. Dan ini masalah yang besar. Kan beliau sampaikan juga, kita nggak usah malu mengakui masalah kita, bahwa memang masih ada birokrasi yang dipersulit, bahwa memang masih ada korupsi di pusat dan di daerah. Kita akui kenyataan ini, karena kalau kita sudah mengakui, baru kita bisa memperbaiki ini. Baik. Itu yang disampaikan Pak Sekarang Prabowo. saya mau ke Prof. Lely. Ini kalau mendengar ya, Akmil nanti pembekalan yang akan diberikan kepada para kabinet, ini tidak ada militarisasi, kemudian juga untuk menyatukan visi begitu. Tapi kalau dari Prof. Lely melihat apa sebetulnya yang diharapkan oleh Prabowo Subianto dengan memberikan pembekalan kepada menteri di Akademi Militer di Magelang nanti? Pertama saya setuju nih soal bahwa tidak ada militerisasi.
Sebab jangan karena asumsinya seolah-olah karena Pak Prabowo berasal dari militer. Karena kita kan udah punya 3 presiden yang berasal dari militer. Ada Pak Soeharto, ada Pak SBY, dan sekarang Pak Prabowo. Artinya kalau saya lihat ya, dari kemarin juga saya udah menulis di media nasional, salah satunya adalah Pak Prabowo seperti ingin menciptakan model atau pola komunikasi sendiri di bawah kepemimpinannya yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau soal audisi sudah terpolakan sejak Pak Jokowi, tapi pembekalan dan sekali lagi yang akan dilakukan di Magelang ini adalah bagian dari pola komunikasi politik yang ingin dipolakan oleh Pak Prabowo di bawah kepemimpinannya. Kita misalnya berkaca pada siapa saja yang ikut di Lemhanas. Di Lemhanas itu kan ada beberapa pendidikan ya, ada yang 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Mereka juga digodok dulu nih di Lido itu positioningnya. Artinya setelah 6 bulan setelah itu atau 2 bulan setelah itu kan ternyata dari mereka-mereka itu ada juga yang nggak lolos, nggak berhasil, nggak lulus maksudnya seperti itu. Boleh jadi di bawah upaya untuk membawa mereka ke Akmil itu ada model-model pola komunikasi politik kepemimpinan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo dengan memadukan semua gaya komunikasi politik kepemimpinan. Kan ada model controlling, misalnya struktural, dinamis, laser fire dan seterusnya. Ini semua teori bisa membicarakan soal itu. Tapi yang ingin diperlihatkan adalah ini menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam satu hal di bawah komandonya Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, ini dulu yang kita catat ya. Komando ini bukan berarti militer, tapi tempatnya di tempat pendidikan militer. Makanya tadi kita guyon-guyon di ruangan. Ini bagi mereka-mereka yang udah biasa ikut itu kayak AHY dan seterusnya, beberapa komponen. Jadi nostalgia ya? Itu jadi nostalgia, 3 hari itu belum apa-apa. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, tadi ada baris berbaris dan seterusnya, itu sebenarnya model-model gaya disiplin yang ingin dibangun dalam hal menyatukan langkah dulu. Jadi di situ ada simbol-simbol kedisiplinan, keteraturan, bagaimana mereka harus bangun pagi, mental kan digojlok, tidak boleh menyerah. Karena tadi banyak problem yang disampaikan oleh Riko tadi kan, yang sudah dikemukakan oleh Pak Prabowo di pidato pertamanya di hadapan MPR dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia lewat siaran yang ditayangkan. Prof. Ali, menarik tadi dikatakan satu komando. Apakah di kabinet saat ini yang dengan cukup banyak ratusan, kemudian backgroundnya ada yang dari partai politik, ada yang dari relawan, ada yang dari profesional begitu ya. Akademisi. Apakah memang satu komando ini efektif diterapkan? Karena kita melihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kan pasti yang dari partai politik tidak hanya mementingkan perintah dari presiden, tapi juga ada urusan kepentingan politik dari partai politik itu gitu ya. Nah, apakah ini efektif? Tahan dulu, kita akan sambung lagi setelah berikutnya, tetap bersama kami di Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Prof. Lely tadi menyambung pertanyaan yang tadi. Jadi satu komando ini apakah juga termasuk nantinya Pak Presiden juga menyatakan bahwa tidak ada lagi kepentingan di luar dari order atau perintah dari atau komando dari Presiden? Iya, betul. Jadi yang ada tuh visi dan misi presiden, bukan visi dan misi menteri, wakil menteri, dan seterusnya, dan partai politik terutama. Karena kalau itu terpecah belah, maka patronnya jadi banyak. Nah, apalagi nih di Kementerian Pak Prabowo sekarang kan ada beberapa menteri yang notabene adalah bawaan dari pemerintah sebelumnya, Presiden Jokowi. Artinya sekarang kan relasi patron kliennya sudah berubah. Kalau dulu Pak Prabowo sama mereka sama-sama menteri, tapi sekarang presidennya kan Pak Prabowo. Nah, ini juga visi dan misi yang harus disatukan dalam kelompok yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih ini kan sebenarnya reinkarnasi dari koalisi Merah Putih di 2014 ketika Pak Prabowo juga mulai bertanding gitu di dalam kontestasi politik ini. Jadi tadi pertanyaan yang dikunci oleh Rati sebelumnya bahwa apakah ini akan efektif. Nah, inilah nanti yang akan diukur. Jadi ini adalah menanamkan kedisiplinan dalam satu komando yang saya katakan meskipun tempatnya seperti kawah candera di muka, tapi kan tadi dikatakan happy aja atau apa tadi romantisan. Nah, kita lihat saja nanti. Tapi di antaranya kayaknya dikombinasikan deh dari model-model gaya komunikasi politik kepemimpinan. Pak Prabowo pengen juga mendengar. Kemarin ada perintah nih, kalau nanti di kementerian Anda ada anak buah Anda yang tidak bekerja, laporkan, pecat saja. Di pihak lain kalau menterinya tidak bekerja, Pak Prabowo akan pecat saja juga, sudah ada ultimatum. Nah, jadi tentang efektif tidaknya nanti kan ada pretest dan posttest namanya. Nah, posttestnya entah itu 100 hari atau 6 bulan. Lebih bagus 100 hari menurut saya, karena bagaimana mereka digembleng dari pikiran, perasaan, dan tindakan hari ini, berangkatnya hari ini ya jam 1-an katanya ya.
mudah-mudahan ketika mereka mulai masuk itu langkahnya sudah sama. Jadi kalau ada nanti belok kanan belok kiri, tiba-tiba ada yang belok kiri ada yang belok kanan, seperti emak-emak kalau lagi bawa motor sennya ke kiri atau kanan jadi beda kan. Nah itu yang tidak boleh. Oke. Ya sekarang kita mau ke Mas Nova, tapi kita mau hadirkan terlebih dahulu pemirsa data ataupun analisa dari masyarakat, respon dari masyarakat mengenai pembekalan di Akademi Militer di Magelang. Kebanyakan positif atau negatif nih respon dari netizen ya? Oke. Jadi ternyata dari sebelum hari ini, sebelum pembekalan ini ternyata juga sudah cukup banyak respon dari netizen cukup ya, banyak Men, responnya. Termasuk saya salah satu netizen yang juga memberikan respon. Apa negatif atau positif nih? Siap gitu, belum langsung siap kan ya. Siap kalah. Iya, karena kalau ngelihat rundown ya, Mas, kalau kita lihat rundownnya ini juga selain ada pembekalan-pembekalan, ada malam keakraban, romantisasi seperti yang dikatakan. Tapi yang menarik ini juga ada kemudian agenda baris berbaris begitu. Yang kalau mindset saya nih sebagai masyarakat melihatnya, wah ini kayaknya militerisasi sekali ya. Sebenarnya mau apa sih dengan baris berbaris atau gerak jalan itu? Ke saya apa ke Mas Nova? Ke Mas dulu. Iya, baik. Ke Mas Nova kita nunggu data. Data dikeluarin. Iya, seperti kita bilang tadi, kan ada acara olahraga, ada acara baris berbaris, kemudian ada acara memahamkan bahwasanya memang setiap orang itu punya kepentingannya masing-masing, ya kan? Tetapi yang paling pokok adalah kita menyadari bahwa kita punya kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini yang selalu ditekankan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo memahami bahwa ini terdiri dari berbagai macam partai politik, golongan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang sudah menjadi pejabat publik, itu dia harus betul-betul bekerja untuk kepentingan nasional, untuk melayani seluruh masyarakat, pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa yang mau dibentuk di situ? Kemarin kan waktu konferensi pers di Istana itu kan sempat tuh dijelaskan sama Pak Hasan Nasbi. Tim semacam total football ya. Yang total football itu artinya tim yang mempunyai kemampuan maju dengan baik, menyerang dengan baik, kemudian bertahan dengan baik, dan itu membutuhkan stamina yang panjang. Jadi fisik yang kuat gitu loh. Nah itu kan kita sudah lihat kemarin ya, Mbak Rati sama Mbak Kenan ya, selama 4 hari ini ya. Jadi tanggal 20 itu Pak Prabowo bangun subuh, sembahyang, habis itu ke DPR, pelantikan, pidato selama 1 jam, ke Istana, bertemu dengan para dubes, menemui masyarakat, kemudian beliau naik mobil, kacanya dibuka, sorenya ketemu lagi dengan masyarakat di Istana, malamnya rapat, kemudian malamnya pengumuman kabinet, kemudian terus, jadi dari pagi sampai malam itu tanpa berhenti, jadi staminanya sangat kuat. Di Pak Prabowo justru malah kelihatan bertambah segar, bertambah gagah, kemudian bertambah kuat, dan itu kan sampai hari ini dilakukan. Dan itu yang Pak Prabowo harapkan Pak untuk Prabowo berharap betul-betul anggotanya nanti. Anggotanya ini punya stamina yang kuat, stamina yang panjang, tetapi juga sama baiknya total football itu dalam maju bagus, bertahan bagus. Tapi ada satu hal yang diingatkan oleh Pak Prabowo kemarin, kita jangan hanya menyampaikan hal-hal yang misalnya jangan kita bangga dengan keanggotaan kita di G20, tetapi masih ada orang yang gizinya buruk, masih ada orang yang stunting, jadi permasalahan di dalam masih ada yang miskin, yang menjadi akar masalah harus dituntaskan begitu. Jadi Pak Prabowo bukan orang yang bisa misalnya, oh kita begini, tapi ini bagaimana? Jadi dia selalu tariknya ke bawah. Nah, empati-empati seperti itu yang mau dibangun, ya caranya kan macam-macam ya. Ada yang nyanyi-nyanyi di situ, ada parade senja, namanya acaranya parade senja kan. Kan parade senja ini kan acara romantis juga kan, anak senja kan, ada istilah begitu ya. Kayak malam keakraban gitu. Mas Nova ini kan kayak anak senja ini, ya kan, merenungi bagaimana jasa para pahlawan gitu-gitu. Kayaknya juga rundown acara ini sudah juga beredar di media sosial juga. Coba kita pantau juga bagaimana respon dari netizen. Ternyata sebelum hari H saja sudah banyak komentar dari netizen ya. Kita hadirkan dulu ini. Komentarnya cenderung positif atau negatif kepada Akmil yang ada narasi negatif, ada narasi positif. 60% ya, lebih banyak positif ya. Jadi peningkatan kerjasama tim, kemudian pentingnya sesama visi misi dan misi.
Dan juga ada narasi negatifnya. Ada lagi kah yang juga bisa menjadi sorotan terkait bagaimana komentar-komentar netizen di sejumlah platform di media sosial? Ada X, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa nih, Vena? Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari grafis percakapan tentang pembekalan menteri, hasilnya ini ada total interaksi, trennya meningkat ya, kalau kita lihat ya, positif juga ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Mas Nova bisa dijelaskan ini trennya apa sebetulnya? Perbincangan tentang menteri dan akbil itu memang sudah terjadi bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oke. Dan puncaknya terjadi kemarin tuh, ketika Pak Prabowo memimpin rapat kabinet perdana, lalu dia menyinggung tentang ini. Langsung orang bertanya-tanya, ini apa nih maksudnya? Belum lagi kemudian ada kabar dibagikan baju seragam lapangan hari ini. Gitu. Pembekalan hari ini. Untuk pembekalan hari ini. Nah, itu juga tuh. Wah, ini jangan-jangan di Akmil nanti kegiatannya semi-semi militer kayak gitu kan. Nah, itu juga ya, itu yang membuat orang bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang nanti akan terjadi di sana? Tapi responnya kebanyakan positif ternyata ya. Kebanyakan responnya positif. Itu di semua platform? Itu di semua platform. Semua positif. Sebagian juga netral ya. Yang positif ini kebanyakan selain mendukung juga penasaran apa yang akan terjadi di sana. Saya nggak sabar menunggu melihat Caimin memakai baju seragam gitu, lalu menjadi danbruk kayak gitu. Ada push up-nya, ada larinya gitu kali seperti ya. Itu. Lalu juga, wah ini kalau buat pas AHY, buat Pak Teddy, ini sudah biasa. Kalau 3 hari sih cuma, ya ini kecil aja ini, udah biasa. Sekaligus juga ada yang mengkhawatirkan, karena tidak semua anggota kabinet itu kan usianya prima ya. Ada juga yang sudah katakanlah agak sepuh kayak gitu. Jika nanti kegiatannya itu padat dan agak-agak semi militer, apakah mereka mampu mengikuti ini? Jantungan ya? Iya. Kegiatan yang melibatkan fisik begitu. Kegiatan yang melibatkan banyak, yang meminta aktivitas fisik yang sangat berlebih gitu ya. Apakah mereka mampu mengikuti ini? Itu dari sisi fisiknya. Tentu juga ada kritik selain itu. Misalnya yang 3% itu ya, sedikit sekali. Misalnya programnya ini efektif nggak? Jangan-jangan jika dikatakan agar ini menyatukan draft langkah visi misi ke depan, tetapi kan permasalahan pemerintah bukan hanya itu saja. Seringkali disinggung adalah tentang korupsi. Apakah memang kalau mengikuti pelatihan dengan, ini masalahnya di Akmil nih, tempatnya di Akmil. Jadi orang udah asosiasinya langsung militer aja gitu ya. Apakah nanti kalau memang lulus dari situ dengan pendidikan militer, orang jadi tidak korup gitu? Akankah seperti itu diharapkannya? Kan itu belum jadi, kelihatan. Jadi itu juga menggambarkan emosi dari netizen ya tadi di situ ya. Ada beragam emosi yang muncul. Nah, yang paling tinggi itu apa? Emosi apa? Emosi excited kah atau emosi apa? Harapan kah atau apa? Yang paling tinggi itu emosi percaya ya. Percaya. Trust. Oke, trust. Pertama, percaya bahwa ini baik untuk pemerintahan Prabowo ke depan. Tapi juga ada yang tidak percaya. Kalau saya baca sedikit, tidak yakin, misalkan yang tidak percaya nih, tidak yakin pembekalan dengan gaya militer memiliki hubungan dengan kemampuan bekerja dan anti korupsi. Itu kepercayaannya. Jadi distrustnya ya. Tentu saja ada banyak lagi yang percaya bahwa ini perlu agar koordinasi antar menteri menjadi lebih baik. Percaya ini. Dan juga percaya bahwa ini nostalgia Pak Prabowo ketika dia menjadi di akademi militer begitu ya. Gitu, dan berharap nampak tilas itu dia. Nampak tilas ya. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah emosi marah. Tentu saja marah ini ada marahnya juga ya? Ada juga yang marahnya. Marah itu yang tertinggi kedua, tentu isinya adalah tentang kayaknya ini buang-buang anggaran deh. Efektivitasnya dipertanyakan. Tidak akan berguna untuk kinerja. Satu lagi adalah ini kayaknya glorifikasi militer, dan itu yang menjadi pertanyaan publik selama ini kan. Banyak aktivitas yang mempertanyakan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo naik, apakah ini akan menjadi sangat militeristik? Banyak sekali yang berbicara tentang itu. Jadi saya kira itu harus diperhatikan juga oleh Bang Riko. Sudah banyak catatan. Sudah banyak catatan, kekhawatiran, respon kritik. Mungkin dijawabnya nanti ya Bang ya, usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda.
Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Aparat keamanan gabungan disiagakan untuk mengamankan rangkaian kunjungan Presiden dan Wakil Presiden dan juga jajaran Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah. Gelar pasukan pengamanan digelar di lapangan Rinda 4 di Ponorogo, Kota Magelang yang diikuti oleh aparat gabungan dari TNI, Polri, dan dinas terkait. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer rencananya diselenggarakan mulai hari ini pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober mendatang. Para menteri dan anggota kabinet ini dijadwalkan mengikuti sejumlah pengarahan dan pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk mantau bagaimana persiapannya pada pagi hari ini. Sudah rekan kami Danita Riandini. Selamat pagi Danita, silakan informasinya. Selamat pagi Kamarati, Vena dan juga pemirsa. Tentu Akademi Militer sudah sangat siap untuk menerima dan menyambut kedatangan kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan juga rombongan jajaran Kabinet Merah Putih yang rencananya akan tiba hari ini di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan informasi yang kami peroleh menurut jadwal yang kami terima, Prabowo dan juga rombongan akan tiba di Akmil Magelang ini sore nanti sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, mendarat di Yogyakarta. Kemudian akan ada 2 skenario menurut informasi dari pihak polisian, baik dari Polda Jawa Tengah maupun Polda Yogyakarta. Jika nantinya melalui jalur udara juga sudah dipersiapkan untuk rekayasa ataupun skenario, dan juga jika melalui jalur darat juga sudah dipersiapkan untuk pengawalan dan juga pengamanan. Kalau kami pantau situasi pagi hari ini di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, juga memang belum nampak ada kegiatan apapun karena informasi yang kami terima Presiden baru tiba sore nanti, dan kegiatan atau pembekalan baru akan dimulai esok pagi atau pada pagi harinya, diawali dengan olahraga bersama, kemudian sarapan, dan nanti ada pengarahan dari Presiden, kemudian dilanjutkan sore hari atau siang hari dengan materi, dan berlanjut Sabtunya dan berakhir pada Minggu 27 Oktober. Dan kegiatan tersebut disebutkan sebelumnya merupakan kegiatan penyamaan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kabinet, baik menteri, wakil menteri dari Kabinet Merah Putih. Selain Prabowo, nanti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dijadwalkan hadir dalam pembekalan yang berlangsung di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah ini. Tidak ada penutupan jalan seperti yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian baik di Magelang, Jawa Tengah maupun di Yogyakarta, namun hanya akan ada pengaturan arus lalu lintas jika nanti iring-iringan atau rombongan Presiden Prabowo Subianto dan juga rombongan tiba di Yogyakarta menuju ke Magelang, Jawa Tengah atau di Akmil ini. Saya kembalikan ke Kamarati dan juga Vena. Baik, Akademi Militer Magelang sudah siap begitu untuk menyambut pembekalan dari anggota Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Hariko. Bang Hariko, ini merespon respon dari masyarakat yang mayoritas memang positif, tapi ada kekhawatiran, kemudian kritik dan juga emosi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dova. Banyak kekhawatiran dari masyarakat akan seperti yang disampaikan tadi, akan militarisasi begitu, dan nanti akan seperti apa sih endingnya? Yang pertama, kita tentu sangat berterima kasih ya sama netizen kan. Netizen ini banyak sekali memberikan masukan, kemudian dari Mas Nova juga, Mbak Leli juga. Tadi kita lihat di data Drone Emprit itu ada 60% yang positif melihat kegiatan Akmil ini, kegiatan pembekalan para menteri di Akmil. Ada 3% yang negatif. Tentu semuanya akan kita lihat ya. Tapi yang menarik tadi kan ada kata Mas Nova, salah satu pemandangan yang dirindukan, yang didambakan oleh netizen itu melihat para menteri itu berbaris menggunakan seragam ya. Iya. Saya kira itu menarik juga. Tapi intinya gini, Pak Prabowo itu sangat menyadari bahwa dia sampai hari ini di titik ini menjadi presiden itu kan karena kedatangan masyarakat ke TPS memilih beliau, dan beliau kan selalu mengatakan bahwa saya akan menjadi presiden bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka hal-hal yang membuat masyarakat itu tidak nyaman itu memang dihindari betul. Misalnya kayak acara ke Akmil ini kan, tadi kan kita lihat di beritanya kan, itu tidak ada penutupan jalan, tidak ada
memberikan yang jadi spesial buat rombongan ini, warga, tidak mengganggu aktivitas warga. Itu betul-betul ya ini acara para menteri jangan sampai mengganggu dari masyarakat. Gitu. Nah itu yang kita lihat dari Pak Prabowo. Tapi kita tentu sangat apresiasi lah apapun yang disampaikan oleh netizen. Yang jelas Pak Prabowo itu concernnya pada program-program prioritas ini. Nah, berbicara mengenai program prioritas, nanti saya mau ke Prof. Lely ya. Prof. Lely, apakah sebenarnya hal-hal seperti pembekalan, akademi militer, dan lain sebagainya ini seberapa penting sih? Karena kita melihat kan sebenarnya yang lebih penting itu bagaimana nanti jalannya pemerintahan, susunan organisasi, tata kerja dari kementerian yang banyak ini. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan, Prof. Kalau melihat sebenarnya seberapa penting sih pembekalan, kemudian juga akademi militer yang walaupun kita rundown-nya tadi katakan tidak terlalu militer banget begitu kan. Kemudian yang mungkin harus diperhatikan adalah bagaimana nantinya jalan pemerintahan dengan kementerian yang banyak, menteri dan wakil menteri yang banyak, bagaimana susunan organisasi, tata kerjanya, tata pemerintahannya, inilah menjadi penting nggak sih? Iya, semua penting. Karena kita mulai organisasi apapun, biasanya kita pasti ada pembekalan. Dulu saya juga jadi dosen tahun 90, ada P4 segala macam ya. Nah, dulu Anda juga yang masuk kuliah juga dengan P4 dan sebagainya, itu bagian dari pembekalan. Materinya tentang Pancasila dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kalau ini kan tadi banyak yang disindir masyarakat tentang ketakutan adanya militerisasi dan sebagainya. Itu bagian dari persepsi publik, nggak apa-apa. Jadi Pak Prabowo punya pola komunikasi politik tersendiri yang ingin dia bentuk yang berbeda dari presiden sebelumnya. Nah, ini akan terpolakan nanti. Inilah eranya Pak Prabowo, barangkali seperti itu. Cuma materinya tadi memang, saya bilang tadi kalau dibilang soal romantis, kalau baris berbarisnya lagunya Halo Halo Bandung atau Garuda Pancasila, ini mungkin kita bikin jadi romantis lagunya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang semua yang direkrut dalam kabinet Merah Putih ini kan latar belakangnya berbeda. Entah dari organisasinya, pendidikannya, disiplin ilmunya dan sebagainya. Ini harus menyatu ke dalam sebuah mekanisme kerja yang sama, kementerian gitu loh. Atau badan dan seterusnya, wakil menteri dan seterusnya. Di organisasi kementerian itu kan dipenuhi oleh para ASN, PNS yang sudah punya pola komunikasi organisasi sendiri, budaya organisasi sendiri juga. Dan mereka udah tahu nih kerjanya begini dan begini. Sementara sekarang kan ada kementerian yang juga punya wakil menterinya 2 dan 3. Kalau seandainya di tiap organisasi itu menterinya one man show, wamennya one man show juga dan lain-lain kepala badannya. Lalu mereka harus berkiblat kemana? Makanya disatukan dalam visi dan misinya presiden. Nanti semuanya pengen terlihat eksis kan? Ini kerja gua loh sebagai menteri. Lalu wamennya bilang, enggak, ini saya yang lebih banyak kerja. Ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi pola komunikasi politik itu harus dibuat dalam sebuah model tersendiri dalam pelatihan ini. Kan cuma 3 hari nih. Nah, 3 hari ini kan kita tidak tahu nih apa saja yang akan diberikan. Apakah cukup disiplin itu dibentuk dalam 3 hari? Ron Prit sudah mencatat ini tidak ada imbasnya pada perilaku korupsi misalnya. Benar. Jangankan itu, pelatihan yang diikuti oleh berbagai lembaga, lalu kemudian mereka ujian tertulis saja banyak yang nggak lulus. Apalagi ujian praktek kan. Nah, praktek inilah yang akan kita lihat saya kira. Oke, Prof. Lely, tapi dengan adanya pembekalan ini begitu, bisa dilihat juga nggak sih kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto ini juga menginginkan atau menyampaikan ketegasannya begitu untuk para anggota kabinetnya yang tidak ingin mendengarkan begitu arahan ataupun satu suara dengan Presiden Prabowo Subianto, ya silakan saja begitu untuk keluar seperti yang disampaikan kemarin. Iya, jadi tagline Pak Prabowo sejak 2014, tadi Rati bilang presiden yang tertunda kata beliau kan ya. Sejak 2014 adalah memang tagline-nya ketegasan. Jadi tegas. Nah, kata tegas ini harus mewarnai kabinet Merah Putih memang. Jadi tegas dalam hal disiplin, tegas dalam hal berpihak kepada kepentingan rakyat, tegas dalam hal berpihak tidak pada korupsi misalnya dan seterusnya. Kalau seandainya ini terjadi, Pak Prabowo kan bisa mendepak dengan setiap saat. Makanya saya bilang, ada bisik-bisik kayaknya Pak Prabowo akan memberi waktu 6 bulan. Jangan, 100 hari kan sudah bisa kelihatan. 100 hari, nggak berkenan, nggak tegas dalam hal segala disiplin yang menyangkut kepentingan rakyat, buang, gitu kan. Masih banyak rakyat Indonesia yang lain yang menunggu giliran, gitu kan. Mungkin bagian dari teman-teman yang lebih potensial juga banyak menunggu. Jadi bukan hanya mewarnai akomodasi politik. Kalaupun Pak Prabowo ada akademisi, ada seniman, ada atau artis, ada politisi, ada profesional,
semuanya orang lihat sebagai warna-warna punya relasi politik semuanya. Oke. Nah, dengan demikian mungkin nanti ada profesional yang beneran profesional yang tidak ada irisan politik siap menggantikan kalau mereka nggak tegas. Gitu. Bang Ariko akan seperti itu nggak sih kalau kita bayangkan misalnya gini, lapor Pak dari misalnya Menteri Pertanian, kita tidak bisa swasembada pangan tahun ini. Langsung baik begitu. Gitu. Bagaimana? Akan seperti itu nggak sih sanksinya? Iya. Ada 60% ya netizen yang melihat ini acara positif. Dan artinya memang kita harus mengakui juga ada kenyataan masyarakat kita itu ingin yang lebih disiplin, ingin yang lebih tertib gitu loh. Tapi kembali kepada Mbak Leli tadi, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Leli. Jangan sampai ada terjadi miskomunikasi di bawah. Dan itu kita harus mengakui juga. Memang ada ego sektoral di beberapa kementerian. Dan itu memang harus diperbaiki. Nah, salah satunya lewat pembekalan di Magelang ini. Akmil gitu. ini ya. Saya yakin ini juga merupakan harapan dari masyarakat maupun harapan dari para ASN. Tapi sekali lagi, yang penekanan Pak Prabowo itu, kalau kita perhatikan ya, di awal sudah saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh ibu kandung kita dan bapak kita, bapak kandung kita. Nak, kamu jangan korupsi karena ini bikin malu keluarga, bikin malu alma mater, pakai jaket warna apa itu jaketnya itu? Oren gitu loh, ya kan? Jadi Pak Prabowo ini sebetulnya pesannya bukan hanya untuk para menteri, tapi seluruh pejabat dari pusat sampai daerah. Tolong jangan korupsi, itu sama dengan pesan ibu kandung kita. Karena kalau korupsi, kepercayaan terhadap pemerintah itu turun, dan kita juga rugi gitu loh. Termasuk kayak renovasi ya. Renovasi 22.000 sekolah ini, 20,3 triliun, itu kan dikerjakan nanti para kontraktor di daerah. Kan Pak Prabowo sudah wanti-wanti betul, jangan sampai main-main dengan anggaran ini. Karena dia tidak mau nanti bangkunya dikurangi speknya, papan tulisnya beda, toiletnya beda. Nah, penekanan Pak Prabowo itu terus. Kan berkali-kali kan. Artinya saya pikir sejak awal dia melihat ini, dia mengakui. Dan bukan berarti di zamannya Pak Jokowi tidak ada pencapaian. Tapi Pak Jokowi kan waktu Pak Prabowo menyampaikan itu juga mengapresiasi. Oke, baik. Terakhir mungkin mau mendengarkan dari Bang Nova, Mas Nova. Mas Nova, ini harapan yang paling dinantikan dengan adanya Akmil ini dari masyarakat, apa yang ditangkap? Selain mereka akan lebih, kerjasama akan lebih baik ke depan. Karena satu visi dan satu misi juga jadi lebih tertanam gitu. Yang paling dinantikan netizen sebenarnya adalah melihat teman-teman, melihat para menteri ini berbaris rapi menggunakan seragam begitu. Dengan menggunakan seragam. Saya kira itu karena banyak sekali yang tidak sabar menunggu melihat mereka aktivitas sehari-harinya ya. Seperti apa paginya, seperti apa siangnya, seperti apa malamnya. Termasuk itu tuh, yang lucu-lucu ya tentu saja pengen melihat mereka berbaris dengan penuh semangat kayak gitu. Karena itu juga atau ada yang pingsan atau ada sosok tertentu gitu. Ada 3 sosok yang paling banyak dibicarakan. Siapa? Pertama itu Mas AHY, dan kedua Mayor Teddy. Mayor Teddy. Keduanya dalam kondisi prima nih kalau balik lagi ke TNI. Yang ketiga siapa nih? Yang ketiga adalah tentu Caimin. Baiklah, kita nantikan ya akan seperti apa nanti jalannya dari Akademi Militer yang akan dilangsungkan selama 3 hari. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Ratih sama Mbak Kenan.